Setelah suami saya setuju untuk berobat ke Jakarta, akhirnya saya coba browsing, saya melihat ada satu nama yang kebetulan praktek di tanggal 24 Januari itu dengan Profesor Paru di Jakarta, yang beliau juga dosen dan juga dokter di beberapa rumah sakit ternama di Jakarta. Akhirnya kita memutuskan untuk datang ke sana, dan saat itu saya juga membawa berkas-berkasnya, dan di situ saya cerita, saya bilang ke beliau, "Dok, tolong dok," gitu. "Ini udah hampir sebulan suami saya sakit, tapi kita masih belum tahu ini kenapa seperti itu. Ini karena apa gitu ya. Dan penyakit suami saya itu apa gitu. Kita sama sekali nggak tahu gitu kan." Nah, ternyata dokter tersebut juga bingung gitu ya. Bingung, kenapa bingungnya gitu? Karena kalau ngelihat pemeriksaan dan cerita saya ceritain dari awal sampai akhir gitu. Saya ceritain semuanya, dia itu juga kelihatan bingung ya gitu kan. Nah, akhirnya untuk meyakinkan dirinya, dia mencoba melakukan CT scan. CT scan-nya tanpa kontras ya kali ini gitu. Jadi CT scan biasa. Nah, setelah dilihat CT scan itu dokternya menyatakan sama seperti dokter yang di Sukabumi, bahwa ini ada cairan gitu ya, maksudnya dicoba kita fungsi plera gitu. Nah, kebetulan beliau bisa melakukan fungsi plera. Akhirnya saat itu juga suami saya tuh di fungsi plera gitu di ruangannya, dengan di USG dulu, di marker sedikit, akhirnya coba disedot. Sebenarnya sih profesor ini lebih ingin semoga bisa keambil sedikit gitu, jadi si sampelnya itu bisa diteliti di laboratorium gitu. Jadi bukan untuk ngambil semua, jadi penasaran untuk yuk kita ambil yuk sedikit yuk, mungkin ada yang bisa diambil gitu kan. Ternyata pas dilakukan fungsi plera 2 kali tusuk di belakang suami saya, itu ternyata tidak bisa kesedot juga. Itu karena mungkin karena sudah padat gitu ya, sudah mengental gitu sejak si cairannya. Jadi gitu kan ya, kok nggak bisa juga sih gitu, berharap sebenarnya bisa diambil gitu untuk bisa diteliti gitu, tapi ternyata nggak bisa juga. Nah, akhirnya beliau menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan bronkoskopi. Dan memang kalau untuk di Jakarta itu mungkin hanya dokter tertentu yang bisa melakukan bronkoskopi. Jadi beliau menyarankan ke temennya yang merupakan satu tim dia di sebuah rumah sakit yang sama-sama juga dosen gitu ya, untuk melakukan bronkoskopi. Sebenarnya sih bukan bronkoskopi awalnya itu Prof itu ngomong ke temennya itu untuk melakukan plera apa gitu. Saya juga kurang paham gitu bahasa kedokteran ya. Jadi tapi si dokter temennya itu dia bilang sebaiknya bronkoskopi dulu gitu. Bronkoskopi itu yang dimasukkan alat dari mulut gitu ke paru-paru ya. Jadi di paru-parunya itu nanti diambil beberapa sampel gitu untuk diuji di lab gitu. Apakah ada keganasan, amit-amit, apakah bakteri-bakterinya apa, kalau ada jamur-jamurnya apa, itu semuanya bisa diteliti katanya gitu. Nah, karena kita menganggap itu bahwa angin segar ya, maksudnya untuk biar cepet ketahuan deh gitu apa sih gitu sakitnya, karena udah sebulan nih gitu nggak ketahuan juga gitu kenapa dan apa sakitnya dan kenapa seperti itu. Nah, akhirnya beliau menyarankan untuk ke temannya itu. Nah, akhirnya kita pulang dulu ke Sukabumi dengan dikasih obat-obatan untuk istilahnya untuk sampai saat melakukan bronkoskopi gitu. Tanggal 30 Januari akhirnya kita memutuskan untuk ke dokter yang bisa melakukan bronkoskopi tersebut gitu. Yang dokter yang disarankan oleh Profesor Paru yang ada di Jakarta. Nah, akhirnya kita ke sana. Tadinya itu kita masih belum mau rawat inap ya. Pengennya tuh kita nginap dulu di hotel, setelah konsul baru besoknya kita suami saya baru rawat inap gitu. Tapi ternyata pas sampai Jakarta, rumah sakit tersebut tuh suami saya tuh lemes banget gitu kan. Terus habis itu pokoknya bener-bener dia nggak enak badan dan dia minta untuk segera dirawat hari itu juga. Nah, akhirnya setelah kita konsul dengan dokter parunya yang disarankan Profesor Paru, bercerita lagi dari awal mula segala macem, saya sudah selesai cerita.
dan kita juga memutuskan untuk yaudah kita rawat inap aja deh sekarang gitu, biar dilakukan pengecekan dulu gitu ya kesehatannya, baru nanti dilakukan bronkoskopi. Nah akhirnya kita mulai masuk rawat inap, dan di situ suami saya direkam jantungnya gitu, dan ternyata memang jantung suami saya tuh debarnya tuh kencang sekali gitu kan, sampai akhirnya disarankan untuk ke dokter spesialis jantung. Nah setelah ke dokter spesialis jantung, di echo, di EKG, di echo itu kata dokter spesialis jantungnya tuh klepnya tuh rada kurang baik seperti itu ya, dan juga rada ada pembengkakan sedikit seperti itu. Nah tapi apakah benar pembengkakannya ini memang dari si jantungnya atau dari penyakit lain gitu, nah itu kan masih perlu diteliti. Nah akhirnya tapi dokter spesialis jantungnya itu pun juga memberikan obat ya, ada obat di bawah lidah. Nah itu suami saya mulai enakan gitu ya, si debar detak jantungnya tuh udah mulai stabil. Nah setelah itu, setelah di ruang pemeriksaan selesai, kita masuk ke kamar rawat inap. Nah setelah dirawat inap itu ternyata suami saya baik-baik aja gitu, langsung seger gitu ya, seger kan, jadi maksudnya pokoknya biasa aja gitu, seger gitu kan ya. Infus juga nggak terus-terusan terpasang infus gitu, biasa aja. Dan tanggal 31 Januarinya suami saya melakukan bronkoskopi. Proses bronkoskopi itu dimulai tanggal 31 Januari itu jam 8:30 pagi. 8:30 pagi saya tunggu di ruang tunggu gitu kan, sambil berdoa. 30 menit itu tindakan bronkoskopinya selesai. Nah dokternya memanggil saya ke ruangan, dan beliau mengatakan sampelnya sudah diambil gitu, dan tadi juga lancar gitu selama bronkoskopi, tidak ada hal yang serius. Nah ini hasilnya akan diteliti ya Bu, seperti itu, akan diteliti, akan dikembangbiakkan gitu si jamur, atau yang numbuh nanti apa, bakteri atau jamur gitu. Nah itu perlu waktu 1 minggu gitu. Tapi kan kalau untuk keganasannya ya, sebenarnya di rumah sakit tersebut katanya, kalau yang saya baca itu dia sudah canggih. Jadi kalau untuk keganasan itu pada saat itu juga dia udah tahu itu ada ke arah keganasan atau tidak gitu. Nah alhamdulillah untuk keganasannya juga suami juga tidak ada gitu. Jadi istilahnya di dalam paru-parunya itu clear, bersih untuk masalah keganasan. Tapi kita nggak tahu ya kalau untuk bakteri dan untuk jamurnya gitu, karena itu kita masih nunggu 1 minggu hasilnya baru selesai. Nah setelah selesai bronkoskopi udah beres, suami saya baik-baik aja, ceria-ceria aja, nggak masalah gitu ya. Di rumah sakitnya itu juga selama rawat inap dilakukan uap ya, dilakukan uap dengan obat batuk mungkin ya gitu kan. Nah juga dimasukkan antibiotik gitu. Nah setelah melakukan bronkoskopi beberapa hari kemudian gitu, karena suami saya klinisnya juga membaik, kita diperbolehkan pulang, yaitu tepat di tanggal 4 Februari ya. 4 Februari itu suami saya boleh pulang ke rumah gitu. Bahkan dia kondisinya juga baik-baik saja. Tapi pas di Sukabumi itu kok dia mulai rada berasa lagi sakitnya gitu ya, padahal sebelumnya kan enggak gitu ya. Tapi memang itu juga kita pulang dari rumah sakit tuh dibekelin juga ya obat. Jadi pokoknya setiap dari keluar dari rumah sakit tuh pasti ada obat yang dibekelin untuk di oral, untuk oral untuk diminum gitu obatnya. Nah akhirnya kita pulang ke rumah, karena kan juga kan nunggu hasilnya tuh lama ya. Dan hasilnya itu baru keluar ternyata di tanggal 15 Februari. Jadi dari tanggal 4 Februari sampai 15 Februari suami saya stay di rumah, menunggu di rumah dengan minum obat-obatan yang dikasih dari dokter yang melakukan bronkoskopi tersebut. Nah setelah tanggal 15 itu hasil bronkoskopinya keluar, ternyata tidak ada keganasan, tidak ditemukan bakteri, dan tidak ditemukan jamur juga. Loh, baik-baik aja jadi kondisi paru-paru suami saya. Nah yang awam tuh memang kita mikir, loh gak ada apa-apa, tapi kenapa kondisi ronsen parunya gak bagus seperti itu. Nah ternyata kalau bronkoskopi dengan kondisi suami saya itu beda tempat ternyata. Dan itu kita baru tahunya itu setelah suami saya mulai drop
gitu. Kita baru tahunya tuh bahwa ternyata bronkoskopi itu dia di parunya, di dalam parunya. Sedangkan kondisi suami saya itu di selaput paru. Jadi paru-paru itu ada pembungkusnya dan ada selaputnya itu. Nah ternyata si cairannya itu tuh di selaputnya gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak nanah, kayak apa ya? Kayak nanah mungkin ya gitu ya. Nanah di sini tuh suka ada misalnya melenting, atau kita kena air panas gitu, ada melenting terus ada airnya gitu ya. Nah ini seperti itu gitu. Nah kita kan nggak tahu gitu ya, oh ini di selaputnya, padahal kalau misalnya jadi nggak nyambung gitu kalau misalnya bronkos itu mah di paru-parunya, sedangkan suami saya problemnya itu di pembungkus paru-parunya gitu. Jadi harusnya yang diteliti itu adalah cairan yang ada di pembungkus paru seperti itu. Tapi apa namanya ya, kita kesal juga kenapa tuh kita harus melakukan bronkoskopi gitu kalau misalnya memang dokter memang tak tahu bahwa itu masalahnya itu ada di lapisan paru gitu kan. Tapi ternyata mungkin entah apa SOP-nya harus seperti itu gitu. Mungkin untuk mengetahui karena mungkin biasanya gitu ada problem dengan kondisi tersebut, ada problem di paru-parunya ya. Tapi ya sudahlah, kita sudah menjalani itu, tapi untungnya hasilnya semua baik-baik aja. Walaupun hasilnya baik-baik aja, tapi kita bingung gitu kan ya. Ini kenapa sih sebenarnya seperti itu? Akhirnya tanggal 15 Februari itu kan hasilnya sudah keluar ya, tapi suami saya kondisinya jantungnya tuh kuat sekali detaknya gitu ya. Akhirnya papi mertua saya menyarankan untuk ke dokter jantung deh di sini, coba dicek lagi gitu, apakah ada masalah di jantungnya atau tidak gitu, karena takutnya gitu kan ada masalah di jantungnya. Nah akhirnya kita ke dokter jantung, spesialis jantung di Sukabumi yang kebetulan teman dari papi mertua. Suami saya saat itu datang ke dokter spesialis jantung itu udah nggak bisa jalan karena sakit ya, bukan nggak bisa jalan kakinya tapi karena sakit gitu. Dia harus pakai kursi roda. Nah itu dokternya dicek kan akhirnya sama dokternya, kita langsung masuk sore dicek, gak ada masalah jantungnya kata beliau, aman-aman aja seperti itu. Tapi pas dilihat hasil ronsen, CT scan segala macam, tapi ini cairannya dari mana katanya gitu kan ya, ini ada cairan gitu kan ya, coba ayo kita lihat USG ke bawah gitu. Saya penasaran ini bisa diambil atau tidak nih si cairannya, sama seperti dokter-dokter sebelumnya bahwa sebenarnya pengen ngambil cairannya sedikit biar bisa diteliti seperti itu. Akhirnya kita turun ke ruang USG ya gitu, USG torak. Akhirnya di USG pas dilihat ternyata cairannya banyak banget gitu ya, cairannya banyak sekali katanya gitu. Ini banyak cairannya, oh bener cairan, iya kali ini. Dan memang saya lihat juga hasil USG-nya itu di layarnya kan ada ya, nah itu memang cairan. Kalau yang sebelumnya itu memang nggak ada gitu. Kalau yang sebelumnya itu saya jadi diajarin kalau cairan itu warnanya tuh gelap gitu kan. Nah kalau misalnya yang sebelumnya itu dia ada kayak jaringan-jaringan gitu putih-putih. Nah kalau yang pas di dokter jantung itu, spesialis jantung itu memang gelap gitu, jadi memang cairan. Ini cairan, yuk kita coba ambil gitu kan ya. Berharapnya juga di situ kita diambilnya bisa banyak gitu kan, agar tidak mengganggu nafas suami saya. Nah akhirnya setelah setelah di USG dan juga dicoba di marker, akhirnya dicoba disedot gitu ya, keambil. Nah alhamdulillah keambil sedikit, tapi saya bilang, dok ambil aja terus semuanya, saya bilang gitu. Gak bisa bu gitu, karena ini memang jadi cairannya itu kehalang sama jaringan gitu. Jadi pas saat mau ditusuk itu yang ketemu duluan tuh si yang sudah mengentalnya itu gitu. Nah jadi akhirnya si dokter itu cuma berhasil ngambil sekitar segini kali ya, saya nggak tahu berapa cc ya, dan isinya itu adalah cairan pink bening dan nanah, ada nanah sedikit. Nah akhirnya yang sudah diambil tersebut dibawa ke Jakarta untuk diteliti juga di laboratorium, dan sama hasilnya juga 1 minggu gitu, karena harus dikembangbiakan dulu gitu. Nah itu kan tanggal 16. Nah tanggal 17 sampai 19 Februari itu suami saya akhirnya melakukan pengobatan di rumah dengan obat-obatan yang dikasih dari dokter sebelumnya, antibiotik, yang anti nyeri, seperti itulah gitu, pokoknya dikasih semuanya. Nah
setelah dari tanggal 17 sampai 19 itu suami saya tapi masih belum ada perbaikan gitu, perbaikan di di dadanya gitu, masih sakit gitu kan ya. Jadi dia akhirnya saya juga melakukan beberapa tes darah lagi gitu, tes darah yang dokter nggak minta, dokter nggak ada yang menyarankan, tapi karena saya mungkin kebanyakan browsing gitu ya, lihat-lihat bahwa ini kalau misalnya ada cairan seperti ini, arah penyakitnya kemana sih gitu ya. Akhirnya yang belum dicek adalah autoimun dan HIV. Akhirnya saya masih maju mundur gitu ya untuk mencek dua tersebut gitu ya, karena takut harus menghadapi hasil seperti itu. Tapi mau tidak mau saya harus menghadapi itu, dan akhirnya saya memanggil lagi lab untuk mengambil darah suami saya di rumah, dan akhirnya kita melakukan tes autoimun dan juga HIV. Nah, hasilnya itu cepet ya, kalau misalnya untuk hasil autoimun dan HIV itu besokannya tuh udah ada hasilnya, dan alhamdulillah bukan itu juga, HIV-nya negatif dan juga autoimunnya juga nggak ada gitu kan. Jadi alhamdulillah gitu ya, tapi masih big question, why? Dan akhirnya di tanggal 20 Februari itu suami saya minta ronsen lagi dong, mau tahu gitu kan kondisi paru-parunya seperti apa gitu kan. Waktu tanggal 5 Januari dia ada sedikit infeksi, tanggal 16 Januari itu airnya sudah segini. Nah, di tanggal 20 Januari itu seperti apa gitu. Nah, 20 Februari, sorry. Tanggal 5 Januari itu di sini ya sedikit, tanggal 16 Januari di sini, dan tanggal 20 Februari berarti hampir sebulan ya. Hampir sebulan baru melakukan ronsen lagi, dan ternyata pas di ronsen itu airnya sudah full. Di sebelah kirinya itu udah paru-parunya sudah tidak terlihat dan sudah tertutup dengan kabut-kabut gitu ya. Entah nggak tahu air, nggak tahu nanah, nggak tahu apa, pokoknya kabut seperti itu. Kalau ngelihat kasat mata ya gitu, kalau dilihat dari hasil ronsennya. Nah, akhirnya dan juga dokter yang profesor yang di Jakarta itu sempat kita mengadakan telemedicine ya, pada saat lagi pengobatan di rumah itu beliau mengatakan bahwa paru-paru bapak yang sebelah kiri itu sudah mengecil dan sudah tidak dapat berkembang dengan baik seperti itu. Nah, akhirnya karena ya itu tadi, karena tekanan gitu ya, tekanan dari si selaput parunya seperti itu. Nah, yang berisi cairan tadi. Nah, jadi mendesak paru-parunya sehingga paru-parunya mengecil dan tidak bekerja dengan maksimal. Nah, akhirnya tanggal 20 Februari itu setelah si cairannya kita lihat ronsen sampai full, itu suami saya batuknya intens. Batuk-batuk intens, dan baunya itu kok baunya gini ya gitu. Kenapa ya, kayak karbit atau kayak apa ya, kayak bau nanah gitu ya, pokoknya kayak bau karbit gitu, nggak enak baunya gitu kan. Wah, kayaknya nggak bener nih. Saat itu juga saya langsung video call mami mertua saya, dan beliau menyarankan untuk langsung dirawat, pokoknya dirawat, itu nggak bisa didiemin, maksudnya begitu gitu kan ya. Nah, saya juga kan pengennya sebenarnya dirawat, cuma kan suami saya itu suka susah gitu ya, kalau misalnya kalau misalnya orang tuanya yang ngomong baru dia mau gitu kan, baru nurut lah istilahnya gitu. Sebelumnya juga saya sudah lihat-lihat ya bahwa ini ke arah empyema. Empyema itu apa? Empyema itu adalah adanya cairan atau nanah di selaput paru. Jadi pembungkus parunya, bukan di parunya, tapi pembungkusnya. Pada saat kondisi air di paru-paru suami saya itu udah full, papi mertua saya konsul ke temennya yang dokter juga, dan beliau mengatakan oh itu harus segera di WSD. Nah, rencananya kita tuh akan melakukan WSD itu di tanggal 22 Februari, tapi ternyata tanggal 20 Februari suami saya mulai drop. Akhirnya kita mencari dokter spesialis paru di Sukabumi, dan akhirnya kita konsul ke sana, ke polinya datang, dan suami saya minta langsung untuk dirawat gitu, karena
batuknya itu sudah berbau gitu seperti nanah atau seperti karbit gitu ya, bau pokoknya. Nah jadi dia juga sudah tidak nyaman gitu kan. Nah, akhirnya kita tanggal 20 Februari sore itu kita langsung rawat inap. Suami saya masuk rumah sakit rawat inap, dikasih obat-obatan, dikasih infus dan lain-lain. Nah rada lumayan tuh ya, dari jam 7 malam sampai jam 11 malam. 11 malam itu akhirnya suami saya baru bisa tidur jam 11 sampai jam 12 malam. Nah 12 malam lewat, berarti 21 Februari dini hari itu suami saya mulai batuk lagi. Mulai batuknya itu luar biasa gitu, batuk pokoknya yang luar biasa. Saya melihatnya tersiksa ya. Nah saya panggil bel perawat, akhirnya semua perawat datang dan dilihat saturasinya itu makin drop gitu ya, 92, 88, 87 gitu, 84. Akhirnya kok tiba-tiba makin banyak dokter sama dokter jaga, tapi saat itu ya, karena kan kalau malam biasanya pasti dokter jaga atau dokter IGD ya, terus perawat itu juga banyak banget gitu ya. Nah kenapa nih gitu kan ya. Nah ternyata pas dicek tuh saturasinya, suami saya kan udah dipakein yang sungkup gitu ya, atau oksigen. Tapi yang sungkup tadinya kan yang nasal dari hidung, terus habis itu diganti yang lebih tinggi yang pakai sungkup. Nah ternyata di sungkup itu oksigennya tuh tetap turun gitu, antara 70 sampai 75 gitu ya. Jadi itu saya tuh udah nggak tahu kenapa tuh. Nah akhirnya dokter menyarankan, Bu, ini Bapak udah sesek banget gitu, Bapak harus masuk ke dalam ICU gitu. Saat itu saya mendengar kata-kata ICU tuh cuma berpikir, saya bisa ketemu suami saya lagi nggak ya gitu kalau misalnya suami saya masuk ICU seperti itu. Jadi saat dokter mengatakan harus masuk ICU, saya antara rela nggak rela sebenarnya gitu kan. Tapi saya coba telepon ipar saya, dia tidak angkat, mungkin karena kan sudah malam ya gitu. Akhirnya tapi saya telepon ponakan saya yang juga dokter, dan saya tanya, gimana ini gitu ya, harus masuk ICU, nanti aku nggak bisa ketemu lagi gitu kan ya. Terus enggak kok gitu tante gitu, dia bilang nggak apa-apa, masukin aja Om Ai ke ICU karena nanti kan perawatannya lebih intensif di sana gitu, tapi nanti aku nggak bisa ketemu, aku bilang gitu. Enggak kok gitu, aku punya kenalan di rumah sakit tersebut, kata ponakan saya, melegakan hati saya. Ada kenalan, nanti di keep in touch terus deh, pokoknya di info terus gitu kan update-nya gitu mengenai suami saya. Di situ saya merasa rada tenang dan akhirnya saya merelakan suami saya masuk ICU gitu. Saya tidak berani menghubungi orang tua, mama ataupun orang tua suami saya tidak berani, karena pada saat itu jam 12:30 malam, pasti mereka akan sangat panik gitu. Saya mencoba mengkeep itu dulu gitu sampai pagi hari. Akhirnya saya bilang ke suami saya, kamu di ICU dulu ya gitu, kamu percaya sama saya bilang gitu. Kamu sembuh kok, aku bilang gitu. Terus akhirnya suami saya dibawa ke ICU. Di perjalanan ke ICU tuh ya nggak berhenti, saya nggak berhenti nangis karena saya takut gitu, saya ketemu lagi nggak dengan suami saya. Akhirnya saya telepon satu ponakan saya lagi yang ada di Sukabumi, kebetulan saya minta dia datang untuk menemani saya, dan alhamdulillah dia belum tidur gitu, jadi dia sama istrinya langsung datang menemani saya di rumah sakit. Nah di rumah sakit itu pas masih masuk di ICU, saya belum bisa melihat suami saya terus nangis, saya tidak bisa tidur. Saya hanya WA ke ponakan saya yang dokter juga, gimana update-nya, gimana perkembangannya gitu, dan alhamdulillah dia juga kasih info gitu, nih sudah mulai stabil keadaannya sebenarnya, dan itu melegakan hati saya gitu. Saya menunggu di ICU itu 1:30 malam. Di subuh itu saya diperbolehkan masuk. Saya lihat suami saya itu sudah dipakaikan oksigen bertekanan tinggi.
saya lupa namanya ya, tapi itu suami saya tuh nafasnya sampai seperti itu. Suami saya nafasnya dia mungkin sesak sekali ya gitu, dengan keringat di seluruh badannya. Sekitar jam 6 atau setengah 7 saya dipanggil sama dokter, dan yang memanggil saya itu dokter bedah. Karena kalau udah masuk ICU itu dokter yang bertanggung jawab itu adalah dokter anestesi. Jadi dokter anestesi, dokter bedah, dan juga satu lagi dokter suami saya, dokter spesialis parunya yang kita ke poli sebelum masuk dirawat inap itu. Nah, dokter bedah mengatakan bahwa suami saya harus dipasang ventilator. Ventilator itu adalah hal yang paling tidak mau suami saya lakukan, karena suami saya sempat bilang kalau saya dipasang ventilator lebih baik bawa saya pulang dan saya mau meninggal dikelilingi oleh orang-orang yang saya sayang. Begitu saya mendengar ventilator, harus ya gitu kan ya, harus, saya bilang. Kata dokternya, dia bilang, saya lihat di situ saturasi suami saya itu 88 gitu ya. Jadi walaupun pakai oksigen bertekanan tinggi tuh saturasinya tuh nggak naik. Terus dia bilang, iya bu gitu, lebih baik dipasang sekarang, memang kondisi bapak belum terlalu drop, lebih baik dipasang sekarang daripada kalau misalnya sudah terlalu ngedrop nanti malah jadi susah gitu ya. Terus akhirnya saya bilang, gimana ya, akhirnya saya berpikir gini, kalau misalnya ventilator dipasang tapi cairannya tidak dikeluarkan, apakah akan lebih baik gitu. Nah, akhirnya saya minta sama dokter, di sini ada WSD tidak? Saya bilang gitu. Ada WSD tidak? Nah, akhirnya dokter mengatakan, karena dia dokter bedah dan memang beliau melakukan juga WSD, beliau bilang ada, di sini ada WSD. Nah, akhirnya saya bilang, keluarin cairannya, tolong keluarin cairannya lewat WSD, saya bilang gitu. Jadi mungkin dokter parunya belum sempat diajak konsul ya sama tim dokter ICU-nya, karena kan itu kan kondisinya pagi, sedangkan si dokter parunya itu dia adanya sore gitu. Jadi pagi-pagi itu dokter bedah hanya memutuskan untuk ventilator, tapi saya karena sudah tahu info sebelumnya dari papi mertua saya untuk diambil cairan lewat WSD, saya minta dokter paru di rumah sakit tersebut untuk melakukan WSD, dan alhamdulillah dia bisa. Tapi dia menjelaskan dengan beberapa penjelasan. Jadi WSD itu adalah tindakan di sini ya, drainage gitu ya. Jadi di bolongnya sedikit di sini sekitar 1 cm, nanti dipasang selang itu untuk mengeluarkan cairan. Nah, tapi bu, kata dokter bedahnya, kita ngelakuin WSD ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu memang cairan dan nanah itu akan bisa kita keluarkan. Yang kedua itu adalah dia darah segar, itu tidak bisa dikeluarkan karena berarti itu ada keganasan. Dan yang terakhir itu kalau misalnya hanya udara, ya kita nggak bisa ambil apa-apa, seperti itu kan. Terus aku bilang, astagfirullahaladzim, gimana ya gitu kalau misalnya darah atau nggak bisa diambil gitu kan ya. Tapi saya bilang, coba aja dong, coba. Karena saya percaya, saya pedenya itu karena sudah ada teman papi mertua saya yang memang juga ngomong bahwa tindakan WSD gitu yang bisa mengeluarkan cairan di selaput paru suami saya. Akhirnya dokter mengiyakan, oke, kita akan lakukan WSD, tapi kita juga minta surat pernyataan untuk pasang ventilator. Jadi kalau amit-amit ada satu dan lain hal, suami ibu bisa langsung dipasang ventilator tanpa kita harus nanya lagi, minta pernyataan lagi, seperti itu. Terus ya, lakukan yang terbaik dok untuk suami saya serahkan ke tim dokter yang ada di sini.